Karena waktunya 15 menit, mungkin yang di popnya nggak bakal kebahas ya. Jadi fokus ke JWT best practice-nya dulu aja. Sama kita pernah dulu. Aku Eri Azari, technical lead sekarang di Paper.id. Udah 13 tahun kerja dari lulus SMA, masuk ke dunia tech. Sekarang sih teknologi yang lagi dipakai sebenarnya lebih sering ke Golang sih, cuma ada pengalaman. Pernah di Tokped, pernah di Smash Up sebagai principal engineer, sekarang jadi tech lead di Paper.id. Ini pindah role gitu lah. Gitu aja basa-basinya. Sama kita bakal bahas, mungkin ada 3 part ya. Lebih ke JWT itu apa, kenapa JWT itu ada, terus kenapa di part 2 ini kayak problem-problem yang didapat sejalannya waktu si JWT. Terus ada official fixes. Oh ya, di sini ada RFC. RFC itu lebih ke acuan dokumentasi realnya si JWT. Dari RFC itu sendiri kan request for changes ya. Ini dokumen realnya lah dari si pembahasan JWT ini. Itu dibuat sama Internet Engineering Task Force. Dia bikin dokumen, nanti ada komen-komen, dan kalau mau lihat detailnya bisa lihat di RFC tersebut lah, tentang JWT dan fixnya. Oke, kita lanjut ke part 1. Sebenarnya tuh JWT ada karena dia mau di-share antar service, tapi nggak mau ribet kan. Sebelum ada JWT itu, kita ngecek authentication, biasanya kita simpan di database, atau sekarang yang famousnya Redis gitu. Nah, ini sebenarnya goals-nya kita nggak perlu di 2 service ini, di 2 atau beberapa service itu, mereka nggak perlu nyimpan kayak atau akses source data yang sama untuk cek token gitu, atau cek akses dari user yang login. Sebenarnya goals awalnya itu. Makanya kalau kita sekarang tuh yang sering kita integrasi itu misalkan login with Google segala macam, itu kan pakai OAuth 2 yang isinya tuh juga JWT gitu dari tokennya. Setelah dapat dari claims atau dapat dari convert kode dari Google-nya, nanti dapat JWT buat login. Nah, di sini ada tadi kenapa, apa itu JWT, terus kenapa dipakai. Sebenarnya tuh JWT kan stateless, jadi dia kayak tadi yang kita bahas, dia nggak perlu ada pengecekan ke source data, dia cuman desain dan di-verify gitu. Nggak perlu ada penyimpanan tertentu untuk nyimpen token. Nah, di mana dipakainya kebanyakan sih di passingnya ke header authorization, atau kita kenal di HTTP header kalau emang udah sering lihat JWT ya. Dan dipakai di API atau ya antar microservice juga ada yang pakai JWT. Terus juga ya sama sih, what sama webnya tadi udah dibahas di awal waktu passing between parties dari front end ke back end atau dari mobile apps ke back end. Sekarang kita masuk ke apa yang ada di JWT. Pertama ada header. Header itu biasanya ngasih tahu kayak ini algoritmanya apa yang dipakai untuk signing-nya. Kita ngebahas signing, nanti mungkin ada pertanyaan ke depan kayak bedanya encryption, encoding, sama hashing. Terus di header, di bagian kedua ada payload, sama yang di bawahnya ada signature. Jadi di sini ada header, titik payload, titik signature. Formatnya kayak gitu pasti. Detailnya kurang lebih kayak gini. Jadi ada algoritma yang tadi dibahas, ada type-nya, ada KID itu key ID. Nanti juga mungkin ada pembahasan ke depan tentang JWKS. Jadi si server itu nyimpan multiple key encryption, bukan encryption ya, key hashing buat
JWT-nya. Terus di payload tuh biasanya ada data sub, ada name. Nah ini sebenarnya tuh JWT itu nggak restricted. Dia ngebebasin kita isi payloadnya apa aja. Cuman concernnya itu kalau bisa save, dia nggak perlu data-data kayak email tuh nggak boleh, password tuh nggak boleh taruh di JWT. Karena tujuannya uh, buat antar parties tapi data-data yang aman aja, yang safe buat di share. Yang terakhir di signature ya. Signature ini isinya dari header sama payload digabung pakai titik, di encode dulu pakai base 64 URL encode, terus baru masukin key sama private key-nya. Nanti di generate dapat hashing. Makanya dinamainnya signature. Kurang lebih bentukannya ya nanti kayak gimana. Panjang. Lanjut. Nah, ini tadi ada yang tahu bedanya encoding, hashing, sama encryption di sini? Tahu mungkin bisa katakan. Kalau nggak tahu, ya kita lanjut aja. Nah, ini fundamental tentang cryptography ini, 101. 101. Encoding itu, tadi contohnya kayak base 64. Base 64 itu kayak nggak perlu kunci, dia teksnya bisa keacak, terus bisa balik lagi tanpa kunci. Itu namanya encoding. Jadi, kan kalau base 64 itu ada encode, decode biasanya tuh. Nah, itu apa sih? Kata kuncinya lah, kata kunci itu ada encoding, decoding biasanya uh, kalau encode gitu. Terus ada hashing. Hashing ini cuma one way. Kalau yang terkenal tuh MD5 sama yang dipakai si JWT itu SHA. Jadi dia dari beberapa karakter nanti dibikin karakter pendek, biasanya panjangnya udah fix gitu. Nggak bisa lebih, misalnya ada di sini 256, mungkin 256 karakter gitu, jadi nggak terlalu panjang. Padahal misalkan data kita 2 giga gitu, itu bisa buat signature makanya itu sebutnya. Nah ini emang sebenarnya karena bukan encoding ya, jadi datanya nggak bisa balik lagi, cuma ngasih kode, ngasih signature, ngasih tanda gitu. Kalau ini datanya match gitu, jadi nggak perlu data yang gede. Kan kalau encoding ada kayak base 64 sendiri, misalkan 3 huruf bisa jadi 12 huruf, bisa jadi 15 huruf gitu, tergantung karakter yang di encode-nya. Dan terakhir ada encryption. Encryption sendiri itu sistemnya kayak teks kita ditambah kuncinya, nanti di encrypt, ciphertext itu namanya. Nanti dia bisa dibalikin lagi. Kita bisa dapat data aslinya kalau di encrypt. Tapi ada tambahan kuncinya. Yang terkenal mungkin kayak AS, RSA gitu. Itu bisa dicari detail nanti tentang encryption. Oke, lanjut lagi. Jadi JWT sendiri itu di encode dan di hash. Makanya tadi kita lihat si header sama si payloadnya itu di encode base 64 dulu, nanti signature-nya itu di generate dari hasil gabungan antara header dan payloadnya, digabung dengan titik, lalu di assign gitu, buat generate signature-nya. Jadi sempat kita bahas ya. Nah ini kayak gini. Di base 64, dikasih, terus di hashing. Ini buat sign-nya. Buat validasinya, jadi dipecah, terus kita compare hasil dari signature yang di-generate dari header sama payloadnya, itu sama nggak sama yang dikirim dari usernya. Misalkan kita kan tadi ngomongnya di HTTP header authorization, dikirimlah tuh JWT-nya, yang belakang kita hapus signature-nya, atau kita pisahin dulu, nanti dari dua header dan payload itu digabung, di hashing, nanti dicocokin sama signature yang udah kita pisah. Match apa enggak. Kurang lebih cara kerjanya gitu. Nah, ini sebenarnya tuh tadi seperti disinggung juga. Itu JWT itu nggak boleh kayak ada data-data sensitif lah, kayak password atau email gitu. Terus juga sebenarnya signature tuh buat pastiin
Kalau ada data payload yang berubah, otomatis kan hashing-nya itu berubah, signature-nya berubah. Nah, si signature ini buat mastiin data di payload itu dan di header nggak berubah kan. Nah, ini tadi sempat disinggung berkali-kali lah. Ini memang buat di-share ke beberapa sistem tanpa harus ada validasi. Itu, nah ini juga tadi kan sempat dibahas, kayak ada, kita tuh nggak boleh ngisi password atau email gitu. Sebenarnya ada lagi namanya JWE, encrypted. Kalau ini kan JWT itu basically JWS, design gitu. 3 part tadi kan, header, payload, signature. Sebenarnya ada lagi tentang JWT, tapi kayak di luar pembahasannya. Namanya JWE. Nah, bedanya si JWT ini diimplementasi buat, oh ini data yang dikirim bener, gitu. Bukan datanya bakal kita ambil. Gitu. Makanya nggak boleh ada data sensitif. JWT proof who send data, JWE ensure yang penerima bisa lihat itu. Kita ke part 2. Nah, sebenarnya kan kita sering lihat lah, banyak implementasi di mana sih di front end atau di apps kita store si JWT. Sebenarnya kayaknya lebih ke web ya, kalau yang bakal aku bahas. Ada yang di local storage, ada yang di HTTP only cookies, ada yang di in memory state, ya, nggak tahu gimana yang benar. Tapi sebenarnya kalau kita naruh di local storage, ada kemungkinan besar kayak ya dari browser atau dari apa, atau kita ada form yang nggak safe, yang bisa ngerunning JavaScript code. Nah, itu nanti dari itu bisa diambil ke local storage, get item, mungkin nama itemnya token, nanti diambil, nanti dikirim ke si server misalnya evil.com, itu di bawah. Kalau kita taruh di local storage. Kalau di cookies, itu ada namanya CSRF, cross-site, itu nanti bisa diambil juga tokennya kalau kita taruh di cookies. Tapi sebenarnya di browser tuh ada yang namanya HTTP only cookies. Dan problemnya kalau token ini bisa diambil, si user itu bakal bisa login sebagai kita gitu misalkan. Kan biasanya kayak kita nggak tahu lah ngasal-ngasalan install browser extension gitu. Ternyata tuh extensionnya nggak safe, gitu. Bisa diambil sama script-script kayak gini. Nah, ini yang perlu diperhatiin dari sisi backend-nya atau si validatornya. Kan sebenarnya si algoritma yang di atas header itu bisa di-set sebagai non. Kalau non itu berarti nggak perlu cek algoritmanya apa. Nah, itu sebenarnya dihindarin di fix di dokumen RFC ini. Jadi kalau bisa front end sama back end-nya, ya front end-nya whatever lah, bisa web atau apps, itu kita harus decide. Ini tuh algoritma yang mau kita pakai apa, mau RSA atau SHA gitu. Pokoknya ya list-list yang ada di JWT lah. Ada yang 256, ada yang 384, gitu. Itu kita decide bareng-bareng dari depan sama belakang. Jadi kita nggak boleh percaya buta sama si klien kalau ini algoritmanya non gitu, jadi nggak perlu divalidate si signature itu, jangan. Kalau bisa harus dihindarin. Contohnya kayak gini. Karena kalau emang kita validasinya non, jadi kan kita nggak ngecek signature-nya gitu. Dan datanya bisa diubah dari depan, tinggal di encode lagi tadi kan. Kita pakai encoding base number. Ini official fix-nya, bisa baca di RFC 8725, buat back practice-nya. Dari sama sih dari Internet Engineering Task Force. Kita juga nggak boleh percaya sama library yang kita pakai. Nah, standarnya tadi kita bahas, si ALG ini nggak boleh dipercaya mentah-mentah lah. Backend, type-nya juga harus eksplisit biasanya. Ada application app plus JWT atau JWT aja. Ya, nanti ini sebenarnya secara standar sudah ada, cuman kalau dari kalian mau, kayaknya lebih seru bikin sendiri, ya, itu nggak masalah juga sih. Nanti asal
dari front end sama back end-nya itu udah trust. Kita pakainya ini. Nah, sama ada tambahan kalau dari RFC ini ada issuer, ada audience expiration sama NBF not before. Tapi biasanya NBF ini jarang dipakai. Jadi itu dari si validator atau dari backend ya harus ngecek issuernya siapa, audiensnya siapa, kapan token ini expire. Kalau bisa ya kalau emang udah lewat dari masa waktunya, itu ya di-ignore. NBF ini sebenarnya dipakai kayak token ini bisa mulai dipakai kapan gitu. Kan kalau expire tuh masa waktu habisnya. Kalau ini kayak start at-nya sama end date-nya lah gitu. Not before sama expiration. Cuma biasanya di JWT yang umum ada yang pakai IAT. IAT juga bisa. Issued at itu namanya. Jarang pakai NBF sih sebenarnya. Baik, Mas Eri. Maaf sebelumnya, sebetulnya waktunya sudah habis. Apakah materinya masih? Ya, boleh dicepat. Ya. Ya. Sebenarnya udah dikit lagi sih. Kurang lebih validasi di akhirnya kalau bisa data-data yang penting menurut RFC ini ya divalidate kayak ISS, Audience Expiration sama ya NBF atau IAT. Nanti bisa lihat juga detailnya di implementasi Auth0 yang terkenal juga masalah si authentication di RFC 9068. Ini list algoritma yang ada, yang recommend yang mana, yang unsafe yang mana, gitu. Yang optional yang mana. Gitu. Kurang lebih itu sih. Ini juga ada implementasi namanya JWKS, jadi kita ada multiple key, nggak cuma satu key encryption doang atau key hashing doang gitu. Jadi bisa multiple, bisa di-rotate. Kurang lebih itu sih dari aku. Thank you. Baik, terima kasih Mas Eri atas pemaparan materinya. Mungkin kita akan masuk langsung saja ke sesi question and answer, dan kita akan buka untuk satu penanya terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya, boleh segera langsung saja menaruh di kolom komentar. Boleh? Mungkin ada yang ingin bertanya? Bisa langsung di chat. Baik, sudah ada pertanyaannya ternyata Mas Eri. Mas Eri, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyimpan JWT dengan aman? Pertanyaannya. Boleh dijawab Mas Eri? Oke, sebenarnya tadi udah dibahas kan. Kita kalau di browser itu better simpan JWT-nya di HTTP only cookies. Jadi jangan di local storage, jangan di cookies yang biasa. Soalnya nanti ada case kayak tadi, ada CSRF sama XSS ya. Bisa dibaca juga kepanjangan nanti Google aja. Jadi biar bisa nggak diambil sama attacker. Biasanya kan orang ada sembarangan misal extension atau ya ada orang iseng masang script atau kita misalkan bikin form tapi formnya bisa running script, nah itu kan agak bahaya kalau keambil. Jadi lebih baik di HTTP only cookies.